Baik, topik permasalahan kesehatan yang kami ambil yaitu kasus stunting di Kecamatan Semarang Tengah. Stunting dipilih sebagai topik dalam pemetaan dikarenakan masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat prioritas dengan jangka panjang. Kami mengambil dari tahun 2023 karena data tahun tersebut terbaru dan lengkap yang artinya relevan untuk dianalisis secara spasial. Kami memilih Kecamatan Semarang Tengah bukan karena memiliki prevalensi stunting tertinggi, melainkan untuk menunjukkan bahwa stunting juga terjadi di wilayah perkotaan. Selanjutnya, data yang kami gunakan untuk gambarnya peta sendiri kami mengambil dari web Indonesia Geospasial dan mendownloadnya berdasarkan batas desa dan data kependudukan tahun 2019. Kemudian untuk data angka stuntingnya sendiri di Kecamatan Semarang Tengah kami mengambil dari web BPS Badan Pusat Statistik Semarang. Sementara itu untuk data sebaran wilayah rumah sakit kami mengambil dari web skymark.semarang.go.id. Kemudian dari data tersebut kami membuat data dummy Excel dengan mencantumkan nama rumah sakit dan daerahnya serta titik koordinat X dan Y yang diambil dari Google Maps. Baik, selanjutnya adalah analisis sebaran stunting berdasarkan data. Berdasarkan data sampling menunjukkan bahwa pada Kelurahan Penderikan Lor terdapat kasus stunting dengan angka 13 balita, di mana angka tersebut merupakan angka tertinggi nomor 1 di antara kelurahan lainnya yang berada di Kecamatan Semarang Tengah. Kecamatan Semarang Tengah memiliki total angka stunting sebesar 60 balita. Peta ini menunjukkan persebaran kasus stunting di Kecamatan Semarang Tengah berdasarkan kelurahan. Setiap warna mempresentasikan wilayah kelurahan yang berbeda, sedangkan titik menunjukkan lokasi kasus. Dari peta terlihat bahwa kasus stunting tidak terkonsentrasi pada satu titik saja, tetapi tersebar hampir di seluruh kelurahan. Untuk pemetaan persebaran stunting Kecamatan Tengah berikut petanya. Nah, berdasarkan pemetaan persebaran stunting Kecamatan Semarang Tengah tahun 2023 tadi, terlihat adanya gradasi warna dari putih hingga merah tua yang mempresentasikan tingkat atau jumlah kasus stunting di setiap kelurahannya. Warna putih 0 hingga 1,8 kasus menunjukkan wilayah dengan kasus yang sangat rendah, seperti Kelurahan Pekunden dan Sekayu, kemudian Bangunharjo, yang bahkan tidak memiliki kasus sama sekali alias 0 kasus. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi gizi balita yang relatif lebih baik dan pengendalian stunting yang cukup efektif di wilayah kelurahan tersebut dibandingkan kelurahan-kelurahan lainnya. Kemudian warna merah muda dengan 1,8 hingga 3 kasus dan juga merah muda tua 3 hingga 4 kasus menggambarkan bahwa wilayah dengan tingkatan tersebut beresiko rendah hingga sedang, seperti Kelurahan Perumbungan, Miroto, Gabahan, Kranggan, Kauman, Jagalan, Padansari, dan Penderikan Kidul. Nah, kelurahan-kelurahan tersebut masih memerlukan perhatian karena meskipun jumlah kasus tidak terlalu tinggi atau sedang, tetap berpotensi mengalami peningkatan di kemudian hari jika pencegahannya tidak diperkuat. Sementara itu, warna merah dari 4 hingga 5,4 kasus hingga merah tua warnanya, yaitu 5,4 hingga 13 kasus, menunjukkan wilayah dengan beban stunting yang sangat tinggi. Pada peta tadi, warna tersebut tampak dominan di Kelurahan Karangkidul, Purwodinatan, Kembangsari, dan juga yang paling tinggi kasusnya yaitu Kelurahan Penderikan Lor, di mana Kelurahan Penderikan Lor itu masih menjadi wilayah paling gelap warnanya dengan jumlah kasus 13. Kemudian warna merah tua tersebut menandakan bahwa setiap wilayah merupakan zona rawan stunting dan harus menjadi prioritas utama intervensi program kesehatan dan gizi, khususnya di wilayah Kelurahan Penderikan Lor. Nah, jadi secara keseluruhan semakin gelap warna pada peta, semakin tinggi jumlah kasus stunting di dalamnya, sehingga pemetaan tersebut secara visual itu memudahkan untuk mengidentifikasi wilayah untuk yang mau diprioritaskan. Kemudian pola warna yang tidak merata itu menegaskan bahwa permasalahan stunting di Kecamatan Semarang Tengah itu bersifat terkonsentrasi gitu loh di beberapa kelurahan tertentu, bukan tersebar merata di semua kelurahan. Nah, hal itu tuh menunjukkan perlunya pendekatan intervensi yang lebih spesifik di wilayah di beberapa kelurahan, terutama pada kelurahan dengan warna yang sangat merah atau merah tua. Selanjutnya saran. Berdasarkan hasil pemetaan stunting tahun 2023, disarankan agar upaya penanggulangan stunting tidak hanya berfokus pada tingkat kecamatan, tetapi juga lebih diarahkan pada kelurahan yang menunjukkan jumlah kasus lebih tinggi. Hal ini penting karena pemetaan menunjukkan adanya variasi dan potensi kasus stunting meskipun Kecamatan Semarang Tengah bukan wilayah dengan prevalensi tertinggi.
Pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait seperti puskesmas dan kelurahan disarankan untuk memanfaatkan peta sebagai alat pendukung perencanaan intervensi, misalnya dalam penentuan lokasi prioritas program gizi ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, serta edukasi pola asuh dan gizi seimbang. Selain itu, mengingat stunting tetap ditemukan di wilayah perkotaan dengan akses fasilitas kesehatan, diperlukan penguatan intervensi promotif dan preventif, terutama melalui peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan, posyandu, dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Kedepannya, disarankan agar pemetaan stunting dapat dikembangkan dengan penambahan variabel pendukung seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, dan faktor sosial ekonomi, sehingga analisis spasial yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan dapat mendukung pengembalian kebijakan berbasis data.